Kalau mindset Hmm. artinya bagaimana kita merubah pola pikir kita. Misalnya tadinya mungkin saya berpikir, oh saya ini seorang karyawan gitu, untuk apa saya usaha gitu ya. Nah Hmm. tapi setelah belajar, akhirnya apa? Mindset saya harus dirubah nih. Hmm. Ternyata usaha itu apa masa usaha itu boleh dibilang lebih baik daripada karyawan gitu ya. Hmm. Hmm. Sekecil-kecilnya usaha, Hmm. kita itu adalah bosnya gitu loh. Betul, betul. Nah, sebesar-besarnya gaji, ya tetap aja karyawan ya kan. Iya, Dia iya, harus iya. dituntut ini itu oleh Iya. atasan gitu. Nah, Masih strategi ditunjuk-tunjuk ya, Pak ya. itu betul. Hmm. Kalau usaha sendiri, apalagi punya omset 100 juta gitu ya, ya Hmm. udahlah pasti bosnya lah kita udah gitu mau berapapun hasilnya tetap aja kita bosnya. Nah itu Iya, betul. pola pikir atau mindset yang harus dirubah dulu kan untuk jadi seorang pengusaha gitu. Nah kemudian untuk strategi itu adalah misi, misi untuk mencapai visi. Hmm. Nah bagaimana supaya usaha kita itu berhasil? Ya memang walaupun kita sadari bahwa usaha itu nggak simsalabim gitu ya langsung Hmm. berhasil gitu, Hmm. butuh waktu. Usaha yang dilandasi atau berjalannya lamban itu justru masalah bisa jadi usaha itu yang akan berhasil. Kenapa? Pondasinya kuat. Hmm. Pondasinya kuat. Jadi bagaimana supaya pondasinya kuat? Ya strateginya sehingga bisa Betul. tercapai yang namanya visi atau ultimate Hmm. goal. Ya mungkin kurang lebih seperti itu kan yang saya pahami. Wah, keren sih, Pak. Keren sih. Kalau misalkan kita punya, mm-mm. Kalau kita misalkan punya tujuan, punya visi misi ya, ya mindset dan strategi ya, misalkan tujuannya A, ya mindset dan strategi A gitu. Jangan B gitu ya. Ya harus ke situ semua gitu, terpusat. Nah, lebih lengkapnya nanti kita akan ngobrol lagi dan nanti akan dipaparkan secara gamblang, secara jelas oleh Coach Rizky. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, perkenalkan Coach, saya Hamzah dari Ala Nabi, Coach. Gimana Masya kabarnya malam Allah. hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Kang Azza. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, saya sedikit cerita ya. Beliau ini adalah praktisi sales dan marketing ya. Pernah menjual sebentar dulu ya. Pernah menjual 2.300 properti dalam jangka waktu 2 bulan, bahkan kurang. Nah, dan juga penulis bestseller tanpa mulai toko buku, memimpin 6.000 orang, lebih pasukan penjualan. Nah, Masya Allah sekali nih Coach Rizky ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam, kita akan kupas tuntas cara mindset dan strategi ini seperti apa dengan beliau. Maka dari itu, Ibu Bapak siapkan catatannya, tulisannya apabila nanti ada yang perlu Ibu Bapak tulis ya. Dan jangan lupa siapkan minuman, mungkin boleh ya, disantaikan saja agar tidak ini ya, agar tidak tegang. Minumannya boleh disiapkan, catatannya boleh sambil santai tapi jangan tiduran ya. Khawatir nanti ketiduran beneran. Kalau misalkan bisa on cam boleh ya, temenin saya, temenin coach. Salah satu adab juga menuntut ilmu, dibuka on camnya ya. Baik, kalau sudah siap semuanya, kita akan langsung karena sudah 8:30 juga. Untuk waktu dan online-nya tafadol maskuron, Coach. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya diundang sama Kang Hamzah dan juga sama kakak kelas saya nih, Kang Ivan. Nah ini saya izin dulu nih buka. eh Wah, kelihatan semua akhirnya. Alhamdulillah ada Pak Askar sudah open cam, ada Mbak Bunga sudah open cam, ada Ibu Evi sudah open cam. Yang lain boleh ya open cam ya. Wah, Masya Allah ini Kang Ivan sudah open cam, sudah merapikan rambutnya. Bu Ella, Bu Ella dari Pare-Pare City, Masya Allah. Wah, ada Bu Rina Siti Hodijah. Wah, ini sahabat seperjuangan saya nih. Masya Allah. Sehat Bu Rina ya?
Ternyata lama nggak ketemu, ketemunya di sini. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semua. Oke, yang lain masih belum, Bu Yuliantika dari Banjarnegara. Alhamdulillah. Salam kenal ya Bapak Ibu sekalian. Ini karena sudah jam 20.31, saya eh, pengen langsung cepet-cepet sebetulnya. Tapi yuk kita sama-sama nanti sama-sama belajar, termasuk saya pun belajar di sini. Ini kehormatan buat saya diminta sama Ustadz Ivan, Kang Ivan untuk mengisi di teman-teman di Ala Nabi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Ivan. Baik, ini sambil santai ya. eh Kang Hamzah, boleh saya dijadikan co-host Murah nu goreng esok. untuk menampilkan slide. Boleh, Coach. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Aruf. ta'aruf. Betul. Betul. Baik, alhamdulillah. Yuk Iya, kita sama-sama kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Coach. Kelihatan, alhamdulillah. Baik, nama saya Rizky Irawan Chandra, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh panggil saya Coach Hotahe boleh. Nah, ini saya dari dulu karena dekat dengan para coach, jadi sebagai murid jadinya dipanggil coach juga. Tapi karena saya nggak mau jadi coach abal-abal ya, dipanggil coach tapi nggak tahu ilmunya. Alhamdulillah tahun 2013 saya juga ambil sertifikasinya. Ternyata jadi coach itu susah-susah gampang ya. Susahnya itu belajar lagi dari awal, gampangnya ternyata alhamdulillah setelah tahu ilmunya, punya ilmu bagaimana caranya bisa melejitkan potensi diri dan juga potensi bisnis. Boleh panggil Kang, boleh. Boleh panggil Mas, boleh. Boleh panggil Dek juga boleh. Nah, Kang Hamzah panggil saya Dek Rizky boleh ya. Ini Ustadz Ivan panggil saya Dek Rizky, itu boleh banget karena beliau kakak kelas saya. Nah, alhamdulillah ini pembelajaran yang seringkali diadakan di tempat kita di Bogor. Teman-teman marketer banyak kumpul ya, baik itu marketer properti, baik itu teman-teman dari marketer produk retail dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau jualan marketer sebagai seorang marketer, sebagai seorang sales, kira-kira ada nggak sih perbedaan antara jual buku, jual properti, jual produk-produk herbal dan seterusnya? Kalau saya ingin mengatakan tentu berbeda, tetapi pola dasarnya itu mirip-mirip. Karena alhamdulillah Tahdus Binimah Bapak Ibu sekalian, ketika menggunakan prinsip-prinsip ini, ilmu-ilmu ini ternyata alhamdulillah banyak hal yang tercapai target penjualannya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini saya mulai pertama kali belajar jualan itu dari kapan? Ternyata saya hitung-hitung dari tahun 95. 95 dengan bangga saya tulis di slide ini, jaga warung orang tua. Nah, alhamdulillah waktu itu masih SD saya belajar jaga warung orang tua, bagaimana cara melayani, bagaimana caranya eh, apa menawarkan sesuatu, kalau ada produk baru seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Tahun 2003 pertama kali nyemplung bisnis ya ketika masih SMA. Nah, waktu itu bisnis-bisnis apa ya yang sekiranya menghasilkan sesuatu hal yang jumlahnya cukup tinggi. Nah, waktu itu karena saya punya banyak teman, teman saya ada yang jago Corel, ada yang jago Photoshop, ada yang jago editing, ada yang jago pemrograman dan seterusnya. Karena waktu itu saya aktif ya di kegiatan-kegiatan OSIS. Nah, itu lalu saya kumpulkan itu teman-teman yang jago. Yuk kita buka bisnis bareng. Nah, bisnis pertama saya itu adalah bikinin website Bapak dan Ibu sekalian. Nah, klien pertama kita adalah sekolah saya. Jadi sekolah negeri, SMA negeri pertama di Kota Bogor yang punya website itu sekolah kita. Jadi setelah itu produk itu ditawar-tawarkan kepada sekolah lain. Alhamdulillah. Nah, di dunia marketing saya baru belajar itu belum lama.
dari tahun 2005 ya, 2005. Terus saya juga pernah jualan ayam broiler. Saya juga pernah jualan. Nah, ini buku saya sendiri nih. Nah, ini buku. Saya nggak promosi ya Bapak dan Ibu ya, hanya untuk menunjukkan saja. eh Ternyata jualan buku, jualan ayam broiler dan seterusnya itu mirip-mirip polanya. Saya juga pernah jualan sepatu, jualan retail, apa ya? Banyak lah sebetulnya. Ada jualan herbal juga pernah. Nah, alhamdulillah ternyata lagi-lagi polanya itu mirip-mirip. 2015, 16, 17, 18, 19, alhamdulillah saya pun selain aktif di dunia pemasaran, penjualan, ya, saya juga senang jualan apapun yang bisa saya jual. Dengan izin Allah di tahun 2015 sampai 19, konon katanya saya seringkali ya jadi top sales di properti syariah, alhamdulillah. Tadi yang disampaikan sama Kang Hamzah ya, bagaimana cara menjual ribuan dan lain sebagainya macamnya, ya lagi-lagi pola-polanya itu dengan izin Allah itu mirip-mirip. Kalau kata guru saya, salah satu ini Kang Ivan ini yang ngajarin saya dulu eh, sambil ngechat kelas, ya sambil ngechat kelas, bagaimana caranya bisa apa? eh, ngobrol sama orang banyak, bagaimana caranya bisa diskusi sama orang banyak, membuka networking dan lain sebagainya macamnya itu tanpa disadari jadi salah satu hal yang mungkin menempel sama saya. Jadi semuanya itu berawal dari mindset. Nah, mindset seperti apa sih yang kita punya supaya kita bisa jualannya laris ya. Saya doakan teman-teman yang ada di sini jualannya laris ya. Hmm. Pendapatannya Pak Askar ya, Bu Rina, Bu Ella, saya doakan paling kecil itu 30 juta per bulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, Siapa amin. yang mau 30 juta per bulan? Mau. Tapi Bener kalau nih, bisa mau aja atau mau banget? kalau bisa lebih. Mau bisa lebih. Kalau bisa lebih. Wah. Baik, serius ya kalau ternyata kalau bisa lebih. Ini tadi karena siapa Pak Askar ya, tadi cerita tentang membuat copywriting dan lain sebagainya macamnya. Saya tidak ahli membuat copywriting. Ya, tapi insya Allah saya siap berbagi kalau diizinkan masuk ke grup eh, yang ada di sini nanti di apa di grup WA. Saya ingin berbagi eh, copywriting itu sebetulnya bukan keren-kerenan, bukan bagus-bagusan ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana caranya dari copywriting itu insya Allah bisa menghasilkan. Karena sekeren apapun copywriting kalau tidak menghasilkan itu nggak keren Bapak dan Ibu ya. Kerennya jadi batal. Ya oke, jadi insya Allah nanti saya bakal share juga contoh-contoh copywriting ya. Tinggal nanti teman-teman silakan share aja produk apa yang ingin dijadikan sampel copywritingnya ya. Kasih tahu saya kelebihannya apa saja dan seterusnya. Nanti saya coba trialkan bikin copywritingnya ya untuk pembelajaran kita semua. Terus kemudian copywriting yang saya buatkan ini Bapak dan Ibu sekalian itu tolong disebar ya. Kasih tahu saya kalau ada Kang, ternyata dari copywriting ini alhamdulillah dapat member baru, dapat penjualan baru, dapat closing baru. Ah itu kasih tahu saya ya. Terus kalau misalkan ternyata copywritingnya tidak menghasilkan, Kang, copywriting yang akan kasih kemarin ini nggak menghasilkan. Saya tanya, kenapa? Oh karena nggak pernah disebar. Ah itu derita sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu tolong yang seperti itu jangan ceritakan sama saya. Nanti saya jitak. Oke Bapak dan Ibu, alhamdulillah karena ternyata kesuksesan bisnis itu menular, ya, kesolehan pun ternyata menular. Nah, alhamdulillah saya pengen jago jualan waktu itu ya, pengen jago memasarkan. Ternyata salah satu kuncinya resepnya adalah sering-sering kumpul, ya. Kalau pengen soleh kan sering-sering kumpul sama orang soleh, ya. Kalau pengen wangi, nah ini kita harus sering-sering berdiskusi bertemu sama penjual minyak wangi. Nah ternyata ketika itu saya pengen jago jualan, gimana caranya? Ya kopdar, kumpul sama orang-orang yang jago jualan, ya. Oke,
Nah, ini tahun 2013 sampai dengan sekarang alhamdulillah sering kopdar. Nah, ini di kantor saya. Nah, ini kalau kopdar teman-teman marketing begini ya, sebegini banyak, bahkan sampai nggak kebagian kursi di belakang. Nah, ini kantor saya di Bogor. Jadi kalaupun orang Bogor ini bisa sering-sering kopdar, nanti bisa di tempat di Cinta Quran atau dimanapun ya. Kalau ternyata jauh gimana? Insya Allah kita bikin Zoom rutin. Mudah-mudahan nanti pertemuannya nggak cuma 31 orang, tapi 100 orang, 200 orang. Ya, insya Allah lebih banyak, lebih memberikan vibrasi yang luar biasa buat kita. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan coba masuk ke diskusi ya, selling skill, sales marketing. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau di Indonesia, marketing jualan, selling jualan, branding juga jualan. Tapi ternyata kalau di dunia internasional ya, di luaran sana ini marketing itu beda orientasi sendiri, selling juga beda orientasi sendiri, branding pun sama. Tapi karena kita ini di Indonesia, kita dituntut harus bisa tiga-tiganya. Harus bisa marketing, harus bisa selling, harus bisa branding. Disangkanya orang selling bisa marketing. Disangkanya orang marketing bisa selling. Disangkanya orang marketing bisa branding. Nah, ternyata nggak demikian ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin fokus di penjualan, maka orientasinya harus memiliki ilmu selling ya. Ilmu selling ini objektifnya adalah bagaimana caranya mendatangkan banyak omset ya atau unit yang sold. Nah, kalau branding jati diri konsumen, dia nggak menghasilkan cuan secara langsung. Orang marketing orientasinya itu market share. Berapa market share ala Nabi ini ternyata di industrinya itu bisa mencapai berapa persen ya. Nah, ini tugasnya Ustadz Ivan nih. Terus manfaat yang dicari selling. Kalau selling ini fisik. Kalau branding ikatan emosi. Marketing pun sama fisik. Selling yang diperoleh adalah konsumen ini dapat apa sih? Nah, marketing pun sama, konsumen dapat apa? Kalau branding, konsumen jadi siapa? Nah, kalau selling, ujung-ujungnya closing. Kalau marketing, ujung-ujungnya demand, ya. Produknya belum launching, tapi peminatnya sudah banyak. Nah, itu orang marketing, goalnya. Tapi kalau orang branding, gimana caranya mereka itu nggak pindah ke lain hati. Nah, gitu ya. Jadi misalkan Mbak Bunga ini gimana caranya bikin ala Nabi. Pokoknya kalau beli ala Nabi harus ke Mbak Bunga. Kalau beli ala Nabi ini pokoknya gimana caranya harus ke Teh Rina. Nggak boleh ke yang lain. Nah, itu fungsi kita sebagai orang branding ya. Meskipun ada ala Nabi di tempat yang lain, tapi pokoknya buat saya kalau beli ala Nabi harus sama Ibu Kursiah, nggak boleh ke yang lain. Ke yang lain pasti rasanya beda. Nah loh, kok bisa begitu? Nah itu fungsi kita sebagai orang branding. Nah kemudian jangka waktu. Selling itu jangka waktunya pendek ya. Sementara marketing itu jangka panjang, branding pun jangka panjang. Maksudnya apa? Untuk bisa memiliki market share, terus kemudian ada demand-nya di masa datang, itu nggak bisa waktu yang singkat, harus panjang. Tapi kalau selling, gimana caranya minggu depan, bulan depan, ataupun misalkan 2 bulan ke depan, Kang, saya ini pengen dapat 30 juta, saya pengen dapat 40 juta, bisa nggak? Insya Allah sebetulnya bisa banget. Ya, secara aset. Aset itu kalau branding intangible asset, kalau selling tangible asset. Nah, marketing pun sama. Oke. Bapak dan Ibu, kayaknya karena pengen punya penghasilan yang cukup banyak ya, maka orientasi saya boleh ya, kita membahasnya ke selling duluan. Nah, kenapa sih kita harus selling? Nah, ini kata Cak Lontong nih. Cak Lontong bilang, menjual itu gampang. Lah kok gampang? Karena kata beliau, ketika saya menjadi sales motor, 3 bulan ternyata Cak Lontong ini nggak bisa menjual 1 motor pun. Akhirnya Cak Lontong ini dipecat, terus jadi pengangguran. Nah ternyata ketika jadi pengangguran, Cak Lontong ini testimoninya beda. Ternyata ketika jadi pengangguran,
dalam 1 bulan, Cak Lontong itu berhasil menjual kulkas, TV, dan seluruh perabot rumah yang ada di rumahnya. Jadi ternyata kata Cak Lontong, wes, ternyata menjual itu gampang ya. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang mau jualannya jualan apa nih? Jualan perabot rumah yang ada di rumah kita, atau mau jualannya jualan ala Nabi aja deh misalkan kayak begitu ya. Kalau saya sih mending jual ala Nabi yang banyak ya daripada jual isi perabot rumah tangga. Nanti yang ada orang-orang di rumah nih lempar-lempar piring. Nah, kepala saya jadi pusing. Nah, lama-lama nanti istri di rumah makin muring-muring ya. Jangan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita jual produk orang saja. Mari kita jual produknya Pak Hamzah. Jual produknya Pak Ivan. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya? Mana suaranya sepakat? Sepakat, semangat. Sepakat, Sepakat. sepakat. Iya, jadi ingat Oke. kata Cak Lontong. Menjual itu apa? Gampang. Ya, menjual gampang. Nah, kenapa harus menjual? Karena tidak ada perusahaan yang tidak menjual. No selling dying, no selling kepala pusing, no selling kantong jadi kering. Dan Ibu sekalian, kita ini harus belajar selling. Tapi karena, mohon maaf Bapak dan Ibu, disclaimer dari saya ya. Karena saya nggak suka teori, saya juga nggak suka basa-basi. Nanti kalau ada penjelasan-penjelasan yang dirasa mungkin kurang to the point atau kurang mengena di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, nggak apa-apa, langsung ditanya aja ya, langsung disampaikan. Karena sesungguhnya saya pun bukan akademisi ya. Kalaupun saya diminta ngajar, yaitu karena saya sebagai praktisi aja lah gitu. Jadi hidup saya di dunia penjualan, di dunia marketing, maka kalau diminta ngajar ini bukan karena saya ini berbakat jadi dosen ya, karena memang aktivitas sehari-hari di penjualan saja. Nah, selling itu salah satu ilmunya Nabi, Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena apa? Ternyata dari selling ternyata dakwah itu jadi mudah. Dari selling kita bisa menawarkan banyak hal. Oke, selling itu salah satu ilmunya Nabi. Nah, oke, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat contoh studi kasus ya. Studi kasus karena saya jualan properti, katanya begini. Kalau orang mau jualan properti itu gampang, Kang. Takut-takutin aja. Kalau besok harga naik, tahun depan harga pasti naik. Nah, kalau jualan ala Nabi, sekarang harga segitu, Kang. Besok harga segitu juga, Kang. Lusa juga harga segitu, paling naik tahun depan. Itu pun kalau Kang Ivannya galak. Kalau Kang Ivannya baik, harga segitu-gitu aja. Urgensinya nggak tinggi. Siapa bilang? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, siapa bilang? Nah, kalau properti bisa dimainkan seperti itu, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu, kalau menjual produk kesehatan, ya, menjual produk-produk yang dibutuhkan banyak orang secara daily, nah itu hot buttonnya bukan di selalu naik. Nah, jadi mindsetnya itu beda orang yang jual properti dengan orang yang jual retail, ya. Orang jual retail itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai Bapak dan Ibu berpikiran begini ya, karena saya menemukan beberapa hal yang berbeda meskipun polanya sama. Orang yang senang jualan buku belum tentu senang jualan produk-produk retail. Orang yang jualannya produk retail ternyata belum tentu juga senang jualan fashion, jualan jilbab. Orang yang jualan properti juga belum tentu senang jualan hal yang lain. Tapi apa, Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, nah, ada karakteristik yang berbeda, yaitu apa? Jualan retail, Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan, income-nya itu rutin, income-nya itu harian. Nah, jadi setiap hari bisa punya income. Tapi orang yang jual properti, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, bisa jadi bulan ini laris, bisa jadi bulan depan beda cerita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya paling sebulan jualannya 2-3 unit. Tapi Bapak dan Ibu kalau jual retail, sehari itu kita bisa dapat omset bahkan ya kalau yang nggak semangat, yang nggak serius, susah lah dapat omsetnya ya. Tapi kadang-kadang ada dapat 100.000, 200.000.
1 juta, 10 juta, ya, 100 juta, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa tim saya yang ternyata jualan retail, itu Masya Allah, jualannya ini, apa, pembersih badan ya, pembersih badan. Ternyata dia bisa jualan sampai bahkan 20.000 pieces per apa? Per bulan, Masya Allah ya. Jadi Kang Hamzah mana Kang Hamzah? Kang Hamzah, Ya, Ustaz. halo. Ya, halo. Kita hitung-hitungan. Hmm, Produk-produk apa yang marginnya paling kecil? marginnya yang paling kecil. Ah, Kue. Kue, oke, kue. Marginnya bisa dapat berapa, Kang Hamzah? Paling di 5%. 5%. 5% itu senilai berapa kurang lebih? Kalau misalkan 10.000, paling dapat 5.000. Oke deh, 5.000 ya, 5.000 rupiah nih. Kang Hamzah, kalau 5.000 rupiah dikalikan 20.000 pieces, jadi sabaraha 100.000, Coach. 100.000, Mm-mm. 100 juta kali. Kalau dikali berapa, Coach? Kali 20. 5.000 rupiah dikali 20.000 pieces. Oh, 20.000. Iya, 100 juta, Coach. iya, segitulah kurang lebih. Jadi Bapak dan Ibu mau nggak dapat segitu? Mau, Coach. Mau banget ya. Mau Udah banget. banget. Itu kalau goceng ya Bapak dan Ibu Goceng. ya. Kang Hamzah, kalau yang profitnya paling besar jualan apa Kang? Ala Nabi, Coach. Wih, serius salah Nabi paling besar. Betul. Betul, Masya Coach. Allah. Jadi Berapa agen marginnya? 40%, Coach. 40% itu setara berapa? Kalau 100.000, 40.000, Coach. 40.000 Ya, dikali misalkan tadi 20.000 pieces. 800 juta. 800 juta, Coach. Masya Allah. Ada yang mau Bapak dan Ibu? Sebulan Mau 800 juta. banget. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya menyampaikan seperti ini bukan ini ya, bukan sedang mengawang-awang, tetapi story nyata dalam kehidupan saya selaku marketer, selaku sales ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, banyak di antara kawan-kawan kita yang dapat di angka segitu ya. Jadi ini Masya Allah sekali ya. Kalau bisa sih, Masya Allah ini kalau dapat 800 juta setiap bulan ya, dikalikan berapa tuh? Dikalikan 1 tahun. Wah, 9 miliar nih. Masya Allah. Allah. Gaji di BUMN kayaknya nggak sebesar itu ya kalau jadi direktur juga ya. Lewat, Coach. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah dalam beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, nanti kita akan belajar gimana caranya produk itu bisa terjual 1.000 unit, 2.000 unit, 3.000 unit, 4.000 unit gitu ya. Ya karena awalnya dulu saya berpikir, masa sih? Nggak mungkin. Berat. Ternyata benar. Ketika kita berpikir, masa sih nggak mungkin? Masa sih berat? Beneran Bu Pak, berat berat betul-betul berat loh gitu. Jadi saya menyangka ya, ini entah itu cocokologi, entah itu ini bagian dari sunatullah gitu ya. Ketika kita menyampaikan berat, beneran berat. Hasilnya berat. Ketika kita bilang susah, itu betulan susah. Apakah ini yang dimaksud dengan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya? Begitu. Nah, hal ini saya lakukan tadi kalau disampaikan saya sempat menjual ribuan unit properti ya. Itu partner saya ketika itu menyampaikan begini, Kang, saya sebulan jualan 150 unit aja, itu udah aneh bin ajaib buat saya. Begitu. Ya, jangankan sebulan, setahun aja 150 unit. Aneh bin ajaib buat saya. Karena apa? Jualan properti itu nggak gampang, nggak seperti jualan kacang goreng. Nah, karena saya sudah di tahun-tahun sebelumnya pernah menjualan properti, ya ternyata kesampaian di angka segitu gitu ya, seperti kacang goreng. Karena apa? Mindset ini ternyata berpengaruh Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf, tanpa bermaksud ngajarin. Jadi kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang malam ini berpikir,
Apa bisa 800 juta? Apa bisa 100 juta? Apa bisa 30 juta? Insya Allah nggak bisa, Bu, Pak. Jadi daripada kita berpikir begitu, mohon maaf Bapak dan Ibu, boleh angkatan kanannya ikuti saya? Angkatan kanannya semua, angkatan kiri, tangan kanan dan tangan kiri ikuti saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata yang membuat kita rezekinya begitu-begitu aja adalah prasangka kita sendiri Bapak dan Ibu ya. Jadi saya aja yakin Bu Kursiah bisa dapat 50 juta per bulan. Wah, ternyata kata Bu Kursiah, enak aja coach, 50 juta, 200 juta. Wah, ini keren banget. Ya, jadi kita sendiri harus yakin, karena kalau kita tidak yakin, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana caranya orang lain yakin sama kita? Kita aja berat, ya. Nah, ini sahabat saya nih, Bu Rina Siti Hodijah. Wah, Bu Rina, saya yakin nih, Bu Rina bisa dapat 50 juta. Harusnya Bu Rina, kalau saya bilang begitu, enak aja 50 juta. 100 juta dong. Rina gitu loh. Gitu. Ya. Mbak Bunga juga sama. Saya yakin Mbak Bunga bisa dapat 50 juta rupiah per bulan. Enak aja 50 juta. Tambahin lagi dong 300 juta. Itu keren. Ya, jadi mulai dari sekarang adalah yakin ya rezeki Allah itu maha banyak, maha luas, maha besar, maha tak terbatas, pokoknya pokoknya nggak ada ujungnya. Kenapa kita harus berpikir coach, alhamdulillah saya mah dapat 1 juta per bulan aja dari ala Nabi udah alhamdulillah. Ya elah, janganlah Bu, Pak ya. Ini kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak masuk SDIT aja Masya Allah 25 juta ya. 20 juta, 30 juta. Janganlah Bapak dan Ibu ya. Mari kita tingkatkan income kita. Bismillah dengan izin Allah ya. Mulai dari sekarang yakin dulu sama diri kita sendiri. Nah Bapak dan Ibu ya. Ini para sahabat juga ternyata Masya Allah ya. Kalau ada yang bilang, sahabat sederhana kok. Iya, gaya hidupnya sederhana. Tapi ternyata asetnya luar biasa mereka, Masya Allah. Jualannya dahsyat. Sahabat Umar ya, itu ternyata dalam kitab Al-Fiqih Al-Iqtisadi li Umar, ya ternyata beliau ini memiliki harta kekayaan 11,2 triliun. Gila ini. Nggak kebayang saya ya. Zaman nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada apa lagi, nggak ada mobil ya. Cuma pakai kuda, unta, keledai. Masya Allah. Ternyata punya sedemikian rupa ya. Terus bahkan sahabat-sahabat yang lain pun sama. Nah, seorang marketing itu harus punya kreativitas ya. Seorang sales pun sama kreativitas. Kreativitas dalam hal apa? Nanti kita akan juga membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nanti di grup mungkin kalau saya masuk grup, saya izin menyampaikan langsung hal-hal yang bisa langsung digunakan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mau bikin copywriting, gimana cara bikin copywriting yang menjual dan seterusnya, nanti kita belajar juga. Gimana juga cara misalkan kita punya konten ya. Kontennya itu mau di Instagram, di YouTube atau di TikTok ya. Itu tergantung nanti kita mau jualannya jualan apa fokusnya. Jualan kue sama jualan ala Nabi, jualan sabun itu karakteristiknya berbeda ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti pengen jualannya di mana ya, nanti kita akan belajar juga. Alhamdulillah ada tim yang belajar sama saya, belajarnya baru 1 tahun, subscribernya di YouTube ya baru 55 ribuan. 55 ribu belajar 1 tahun. Alhamdulillah ternyata jualan setiap hari dapat leads dari dari YouTube. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi karakteristik berbeda, ternyata saya ingin menyampaikan, mau produknya apapun, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, mau kue, mau sabun, mau tadi madu,
terus kemudian ala nabi dan lain sebagainya macamnya, sebetulnya itu produk nomor sekian. Karena apa? Karena banyak orang membeli kembali dan juga tidak membeli karena apa? Karena sikap, ya, karena attitude. Nah, jadi orang itu mau beli kembali atau tidak mau beli 68% karena apa? Karena kitanya, karena marketernya, karena pelayanannya, sikap melayaninya, sikap memberikan solusinya, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang bilang, produknya jelek, saya ingin katakan, produk jelek kalau dijual sama marketer yang punya sesuatu hal yang berbeda dan bisa meyakinkan orang, itu lebih keren daripada produk yang keren sekalipun, gitu ya. Jadi sebetulnya produknya apapun, Bapak dan Ibu bisa jual itu dengan harga yang lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu, ya, pastikan Bapak dan Ibu sekalian, sekarang mohon maaf sekali, tidak ada yang beralasan lagi terkait dengan produk, apalagi produk-produknya ala Nabi, ya, dan reng-rengannya itu Masya Allah ya, produknya Cinta Quran ini bagus-bagus banget. Nah, istri saya bahkan testimoni ya produk ini sabun-sabunnya dari Cinta Quran. Beliau ini baru pakai paling belum 2 bulan. Ternyata beliau bilang apa testimoninya? Dengan harga yang sama, produk lain itu lebih wangi hasilnya ya, lebih harum, terus lebih tahan lama, kemudian di kulit, di tangan juga tidak tidak merusak ya, karena bahan-bahannya alami dan seterusnya. Ini Masya Allah. Jadi dari sisi produk, sebetulnya produknya Cinta Quran ini produk hero banget gitu. Tinggal bagaimana caranya nanti kita melayani di WA itu seperti apa. Jangan sampai di WA Bapak dan Ibu terkena CLBK. Tahu ya CLBK ya? Chatting lama beli kagak. Itu rugi Bapak dan Ibu. Mendingan Bapak dan Ibu ngapain kayak gitu, yang ngewirid kayak zikir kayak apa, daripada ngelayanin orang yang chatting lama beli kagak, isinya komplain terus. Nanti kita pun akan membahas ya tentang handling objection. Handling objection itu apa sih? Ketika ada yang bilang begini, Bu Ella, produknya mahal banget sih gitu. Nah, itu nanti ada cara-cara jawab yang spesifik dan bisa meyakinkan orang. Begitu. Bu Zulia, produknya mahal, Nah, ya. Jangankan produk kita Bapak dan Ibu, silakan datang ke pasar, ibu-ibu lebih tahu. Ada sayur, harganya Rp5.000. Pasti orang kita itu nyebutnya apa? Mang, berapa Mang? 5.000. Mahal. 4.000 ya? Bilang mahal itu sebetulnya bukan semata-mata menyebutkan kata mahal dan real mahal, tapi karena ingin menawar saja sebetulnya. Jadi ketika disebut mahal, mohon jangan baper Bapak dan Ibu. Sesungguhnya itu adalah karakteristik orang Indonesia. Begitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini apa ya? Tolong nih, ini mindset kita harus jaga. Ketika ada orang bilang mahal, itu tanda kita untuk membuat komunikasi yang lebih nyaman, ya. Nanti saya izin kasih jurus-jurusnya ya sama Bapak dan Ibu sekalian, ya. Mungkin di sini ada yang lebih jago ya. Ini katanya tadi saya dengar Pak Askar nih, ini muridnya dari Ustadz Samsul Arifin, Masya Allah. Saya juga dulu pernah berguru sama beliau, Pak Askar, dari tahun 2010. Terakhir sering ketemu itu tahun 2013. 2014 saya bilang sama beliau, Ustadz, saya pengen mengaplikasikan ilmu-ilmu antum. Mohon ridhonya. Alhamdulillah ternyata 3 tahun saya berguru, ternyata Masya Allah ilmunya tokcer ya. Oke, tadi apa lagi nih? Harga. Keberatan masalah harga kayaknya enggak deh. Orang itu enggak balik lagi bukan karena harga yang mahal. Terus karena ada panggilan lain. Panggilan lain itu siapa? Kompetitor. Ternyata ada yang lebih bagus daripada ala Nabi. Iya, bisa jadi ada yang lebih bagus daripada ala Nabi. Tapi ternyata itu tidak memberikan alasan buat kita semua untuk tidak membuat orang lain itu repeat ya. Jadi lagi-lagi ini adalah hasil riset
orang-orang ya, marketer yang luar biasa, dan ternyata ini disampaikan bahwasanya orang itu balik lagi beli dan tidak lagi balik itu karena kitanya, karena marketernya. Karena apa? Siapa, Bu? Pak? Marketer. Marketernya, karena kitanya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara sikap, dan ternyata kalau mau belajar memiliki attitude, memiliki sikap yang luar biasa, maka saya merekomendasikan Bapak dan Ibu, betul-betul belajarlah jadi marketer. Karena marketer tuh begini Bapak dan Ibu ya. Jangankan nanti Kang Hamzah nih, Kang Hamzah ini kan kalau sama suaminya, mohon maaf, kalau sama istrinya, kalau sama istrinya kan pasti kadang-kadang suka ngerayu ya, menggoda gitu loh. Nah, jangankan istrinya, kalau marketer sebagai seorang sales, istri orang lain aja dibaikin gitu ya. Oh iya Ibu, gimana? Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa disupport? Nah, sopannya aja luar biasa begitu ya. Terus kemudian kalau ada orang kesulitan, Kang gimana sih caranya pakainya ini? Oh begini Bu. Masya Allah. Customer aja disabarin. Apalagi kamu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini tepat Bapak dan Ibu kalau mau jadi orang yang insya Allah rezekinya banyak, maka jadilah marketer. Karena apa? Saya dikasih tahu sama dosen saya, katanya begini, karena saya kuliah jurusan sales, jurusan marketing, tapi ternyata alumni-alumni kampus saya itu nggak ada yang maunya jadi back office terus. Nggak ada yang mau jadi marketer, ya back office. Yang ada di benak saya back office itu, back itu belakang, office itu kantor. Belakang kantor. Orang yang ada di belakang kantor itu biasanya apa Bapak dan Ibu? Bos. Bukan, di belakang kantor. Belakang meja baru bos. Belakang kantor itu biasanya juru parkir ya Bapak dan Ibu ya. Satpam belakang gitu. OB. Jadi OB, Kantin. ibu kantin, betul Bu, Pak. Jadi dosen saya itu memotivasi, katanya begini, kalian kalau mau sukses jadi orang sales, jadi orang marketer. Ternyata apa, di perusahaan orang-orang yang jadi CEO, orang-orang yang jadi pimpinan perusahaan 80% diantaranya pernah jadi sales ya. Kalau 20%-nya itu mungkin ada orang keuangan, orang HRD, orang apa dan lain sebagainya macamnya. Tapi 80% ternyata para pemimpin dunia latar belakangnya adalah sales ya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi buat jadi marketer yang handal Bapak dan Ibu boleh dicatat ya. Ini silahkan. Nanti kalau slide-nya dikasih nggak? Sebetulnya slide ya kalau Bapak dan Ibu berkenan, saya siap memberikan slide ini. Tapi biasanya kalau slide itu jarang dibuka-buka ya. Kalau ditulis insya Allah dibuka. Nah, kunci yang pertama Bapak dan Ibu, supaya orang itu mau beli dari kita, sebetulnya kita harus masuk ke pikirannya dia. Pikirannya dia tuh apa sih? Nah, pikirannya dia tuh salah satunya kekhawatiran apa yang mereka rasakan. Mereka tuh khawatirnya apa sih? Contoh misalkan begini, Mas, eh, kalau nanti ke tangan sering apa luka-luka, nanti tangannya jadi ini ya, jadi gampang liputan dan lain sebagainya macamnya, misalkan begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa menghandle kekhawatiran yang mereka rasakan sebelum mereka sendiri menyampaikan unek-uneknya. Jadi kita ini harus bisa jadi cenayang duluan. Kayaknya mereka tuh khawatirnya begini deh, gitu. Kalau saya beli barang itu khawatir sering dipakai cepat habis Bapak dan Ibu. Jadi kalau sering dipakai cepat habis jadi beli lagi, keluar lagi deh budget. Nah, kalau saya kekhawatirannya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kekhawatiran begitu, apa yang bisa kita tanganin? Ternyata beli produk lain juga gampang habis kok. Nah, ternyata jika dibandingkan dengan produk lain yang misalkan ya dosisnya sekian, cara pakainya sekian dan seterusnya, ternyata kita ini lebih unggul. Dalam hal apa? Dalam hal pricing-nya bisa jadi kita lebih mahal.
Tapi dalam sisi awetnya itu Masya Allah, itu luar biasa ya. Ada kawan saya Kang Iman, sempat waktu itu Ustadz Ivan kirim madu ke saya. Suaranya itu hilang. Pakai madu ya, dengan wasilah madu dari ala Nabi ya. Itu Masya Allah, diminum tuh sampai dengan 2 hari. Nah, itu alhamdulillah suaranya balik dengan izin Allah ya. Beliau mengatakan, wah biasanya saya kalau suara hilang begini nih, ini bisa 5 hari, bisa 6 hari. Nah, ternyata dengan izin Allah ini pakai apa? Madu ya dari ala Nabi itu punya dampak, punya efek yang luar biasa gitu. Gitu ya. Jadi kekhawatiran yang mereka rasakan ternyata pakai pakai obat tersebut ya, pakai madu tersebut, itu ternyata efeknya itu nggak langsung berasa begitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Apa sih sebenarnya mereka butuhkan? Apa yang diinginkan mereka dalam waktu dekat? Apa yang diinginkan mereka beberapa bulan mendatang? Apa mimpi mereka yang bisa kita bantu? Apa hal yang mereka paling takutkan? Apa masalah mereka yang bisa kita selesaikan? Nah, ini saya ingin menyampaikan nih sama Pak Hamzah nih ya, Kang Hamzah. Apa mimpi mereka yang bisa kita bantu? Coba Kang Hamzah, tolong hitung-hitung kalau diukur-ukur ya. Gimana ya caranya dengan jualan ala Nabi atau produk-produk lainnya dari Cinta Quran, kita ini bisa punya rumah begitu ya. Yang sudah punya rumah lagi nggak apa-apa dong buat orang tuanya, buat yang lain. Nah, kira-kira bisa nggak ya gitu dibikin program seperti itu? Karena apa? Kita untuk memotivasi diri kita nih, kadang-kadang untuk memotivasi diri kita, mohon maaf, kadang-kadang untuk memotivasi orang lain, kita pun harus memotivasi diri kita, ya. Kalau bisa nih Ustadz Ivan nih tolong hitungin nih, misalkan Bu Kursia nih pengen punya mobil baru, mobil barunya apa? Nggak usah mahal-mahal lah, mobil listrik misalkan, mobil listriknya apa? Ioniq lah Hyundai gitu ya, yang harganya 700-800 juta. Kang Ivan, saya pengen mobil Ioniq tahun depan. Harus jualan ala Nabi berapa banyak? Wah, itu kan keren. Nah, apa mimpi yang bisa kita bantu, yang bisa kita lakukan? Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan ya, ini curhat sedikit ya, curcol. Saya dulu jualan daging tahun 2008-2009. Pernah menjadi top sales di perusahaan daging saya. Waktu itu gaji pokok saya 1,1 juta UMR-nya ya, UMR Bogor 1,1 juta. Terus kalau jualan 1 miliar omset, saya itu dapat bonus berapa Bapak dan Ibu? Tahu nggak? Coba tebak dulu. Kang Hamzah, berapa tebak kira-kira? Kalau saya jualan 1 miliar daging per bulan, bonus buat saya berapa? 10%, Coach. Wih, gede amat 10%. Masya Allah. Kalau 1 miliar 10%-nya 100 juta. Cepet kaya dong saya waktu dulu. Nah, ternyata ketika saya jualan daging 1 miliar, bonus buat saya itu dulu, Bapak dan Ibu ya, cuma 1 juta. Allahu Akbar, jualannya 1 miliar, bonusnya 1 juta. Nah, saya pernah top skor ya, itu 1 bulan jualan 4 miliar. 4 miliar omset. Jualan daging loh Bu, Pak. Waktu sekilonya masih 12.000, 13.000. Nah, sekarang daging kan 30.000 lebih ya. 33, 34, 35. Tahun 2008 itu segitulah. Jadi ketika saya jualan 4 miliar, itu saya dapat bonus. Gaji pokok 1,1 juta, bonus 4 juta. Memang sih tahun itu besar banget. Nah, waktu itu hasil kelebihannya uangnya saya pakai bisnis lele tuh waktu itu tuh. Nah, kalau di ala Nabi nih, misalkan 4 miliar penjualan, kira-kira bisa dapat apa Kang Hamzah? Gitu loh. Tolong dibantu nih dihitungkan ya. Atau jangan-jangan sudah punya formulasinya? Sudah ada ya? Insya Allah umroh 2 kali, Coach. Masya Allah. Umroh 2 kali. Sekarang umroh 2 kali. Di luar fee marketing kan ya?
Gimana coach? Kalau misalkan jualan 4 miliar, jualan 4 miliar itu di luar bonus ya, fee-nya berapa? Kalau untuk ala Nabi itu kan agen reseller coach. Ya. Jadi dia marginnya 40% kalau agen. Oh Kalau gila. 20%. 4 miliar berarti 40%-nya berapa, Kang? 1,6 miliar. Ya, Wah, bisa kebeli rumah bagus itu. Masya Allah. Saya jualan 4 miliar dapat 4 juta, Ibu Bapak. Ibu Bapak tuh dapat 1,6 M. Aduh, Allahu Akbar. Oke deh, jualan kue aja, jualan kue ya. Jualan kue 4 miliar. 5%-nya berapa? 200 juta Bapak dan Ibu. Masya Allah, bisa lah kebeli mobil lah. Ya enggak? Ya Bu, Pak, bayangkan 4 miliar saya dapat 4 juta. Sampai dengan sekarang saya kadang-kadang geleng-geleng, ya Allah. Mau aja lagi dulu. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak begitu saya nggak belajar. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, yuk ini Masya Allah. 40% 1,6 M. 5% aja bisa dapat 4 miliar berapa? 200 juta ya. Itu insya Allah di luar itu masih ada bonus-bonus lain, dapat umroh dan seterusnya. Apalagi umroh sekarang paling murah 25-30 juta. Anggaplah 60 juta ya. Jadi berapa tuh? Kalau 5% aja dapat 260 juta. Masya Allah, gede banget itu. Keren banget lah. Nah, prinsip pertama Bapak dan Ibu ya, saya ingin menyampaikan supaya jualannya makin laris. Nanti kita akan bahas prinsip-prinsip berikutnya. Jika produk kita tidak dikenal, maka orang lain otomatis akan menolaknya. Nah loh, jika produk kita tidak dikenal, maka orang lain otomatis akan menolaknya. Ini prinsip yang pertama. Nah ini kan kita ini jualan bukan produk yang ece-ece Bapak dan Ibu ya. Kalau saya ini sebagai orang netral menyampaikan, saya bukan manajemen ala Nabi loh Bu, Pak, beneran bukan loh. Belum dikasih saham juga loh. Ya. Beneran ini. Ini sudah ada di awal-awal, ada Dewi Sandranya ya. Bukan Sandra Dewi ya? Oh, Sandra Dewi. Oh, Dewi Sandra coach. Dewi Sandra. Dewi Sandra. Jangan Udah salah. kebalik-balik nih. Iya. Sudah ada Dewi Sandra aja. Sandra Dewi beda ya. Terus kemudian disupport juga sama Cinta Quran ya, di endorse juga sama CEO-nya ya, Ustadz Fatih Karim dan seterusnya. Ini bukan produk yang tidak dikenal. Insya Allah ini produknya cukup dikenal, apalagi di kalangan umat Muslim ya, Masya Allah. Umat Muslim yang hijrah itu jauh lebih banyak sekarang daripada sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, itu Masya Allah sekali. Prinsip yang kedua, jika orang yang kita juali nggak paham dengan detail atau manfaat produknya Bapak dan Ibu sekalian, ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita adalah menyampaikan manfaat produknya, ya. Jadi kalau ada orang yang nggak paham dengan manfaat produknya, maka orang itu akan dengan sangat mudah mengatakan mahal. Sesungguhnya tidak ada produk yang mahal, tetapi mereka saja yang belum tahu benefitnya, yang belum tahu value-nya. Ya. Prinsip yang ketiga, semakin detail penjelasan kita, ternyata akan semakin besar kemungkinan produk kita akan dibeli. Coach, capek amat, ada orang yang nanya, jelasin, nanya, jelasin, nanya, jelasin. Kalau saya biasanya bikin FAQ Bapak dan Ibu ya, tinggal kopas-kopas aja lah gitu ya. Apalagi kalau di Android itu tinggal klik kontrol anu, keluar jawaban anu, klik kontrol anu, keluar jawaban anu, gampang banget ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang mahal, saya akan kasih jawaban begini. Kalau ada orang yang bilang, nanti ya saya akan pikir-pikir dulu, saya kasih jawaban begini ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tolong nanti di grup pun ya, kita discuss. Kira-kira apa sih yang membuat orang lain itu sudah ngechat kita, tapi nggak segera beli produk kita. Malah jadi CLBK tadi, chatting lama beli kagak. Itu tolong kasih tahu saya. Itu kendalanya ada di mana saja. Nanti kita sama-sama cari bahasa yang bagus ya. Nah, bahasa yang bagus itu sebetulnya ada polanya, ada rumusnya. Sehingga nanti pertanyaan yang sesulit apapun
kita insya Allah bisa dengan sangat mudah menjawabnya. Nanti ketika kita mudah menjawab, perihal nanti Allah gerakan hatinya untuk beli atau belum, nah itu urusan lain. Tapi kita punya standar-standar cara menjawab yang meyakinkan, ya. Nah itu nanti kita akan belajar ilmunya juga. Nah marketer harus punya mindset kaya, ya. Mindset kaya, mindset yakin. Coach, saya sih hidup nggak perlu kaya. Ya itu terserah Bapak dan Ibu ya. Kayanya bukan kaya duitnya aja, kaya hati kan gitu ya. Kayak apa? Kayak berbagi, kayak sedekah dan seterusnya. Nah, jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berpikir terkait dengan fee marketing, terus kemudian bonus dan seterusnya ya, bisa jadi di antara Bapak dan Ibu ada yang merasa, nggak penting lah itu semua. Ya itu silahkan saja. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kabar baiknya apa? Kalau Bapak dan Ibu jualan banyak, ya jualan banyak. Anggaplah nggak mau fee marketingnya. Yang pertama, saya siap bersedia menerima uang transferan Bapak dan Ibu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau Bapak dan Ibu ternyata, saya udah kaya, udah punya duit banyak. Jualan ala Nabi buat apa? Kan gitu ya. Jualan produk-produk cinta Quran buat apa? Bapak dan Ibu, ada banyak produk-produk dari cinta Quran ini yang ternyata bisa memberantas buta huruf Al-Quran dan seterusnya. Ini manfaatnya bukan cuma masalah cuan kok Bapak dan Ibu ya. Jadi masalah kebermanfaatannya ini luar biasa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mindset kaya itu penting ya. Coach, ini gimana cara mindset kaya? Sementara saya sekarang lagi nggak punya duit. Nah, Bu, Pak, nggak punya duit itu kondisi sementara. Tapi mental kaya itu mental permanen, ya. Meskipun nggak punya duit nih saat ini, nggak pegang uang. Tapi misalkan Bu Ella lagi nggak pegang uang cash nih. Tapi ternyata karena mental kaya, pengennya apa? Berbagi terus. Gimana caranya? Siapa yang punya pondok pesantren? Misalkan Pak Askar. Pak Askar punya pondok nggak? Punya. Pak Askar, guru-gurunya kumpulin deh di Zoom. Saya akan kasih tahu mereka gimana caranya bisa menulis. Nah, itu kan mental kaya Bapak dan Ibu sekalian ya. Mental berbagi terus. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jangan lupa nggak punya duit itu kondisi sementara. Mental kaya itu kondisi permanen. Nah, kita juga akan belajar hal-hal seperti ini Bapak dan Ibu nanti di masa yang akan datang ya. Saya diminta sama Ustadz Ivan nih 2 minggu sekali ini sama Kang Hamzah nih 2 minggu sekali ngisi forum seperti ini. Padahal aduh ya Allah, saya pengennya setiap hari ini. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya bisa nih yang jago follow up makin jago insya Allah ya. Yang jago closing makin jago. Yang belum bisa copywriting bisa bikin copywriting, bahkan ada ilmu yang lebih keren daripada copywriting Bapak dan Ibu. Insya Allah ini kita belajar ya. Apa itu story selling? Ternyata kita bisa punya ilmu copywriting yang di atas itu, namanya story selling. Cerita-cerita orang order, cerita-cerita orang beli. Nah nanti itu ada ilmunya. Gimana caranya bikin konten yang menjual? Itu pun sama, ada ilmunya. Ya, jadi nanti kita inilah karena banyak hal yang ingin dibahas sebetulnya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini nanti di masa yang akan datang ya Bapak dan Ibu langsung siapkan banyak pertanyaan. Saya kasih materi nggak usah banyak-banyak deh, 5 menit, 10 menit, 15 menit beres. Sisanya tanya jawab, jebret-jebret pokoknya ya Bapak dan Ibu sekalian. Bismillah. Saya berharap Bapak dan Ibu ini income-nya nggak 50 juta deh. 100 juta per bulan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minimal. Nah, gimana caranya presentasi ke perusahaan-perusahaan yang memang ternyata ada koperasinya, yang memang ternyata ada garapan-garapan yang bisa kita kerjasamakan supaya mereka itu mau bekerja sama dengan kita ya. Meskipun lagi-lagi tadi ala Nabi ini dijual sama ribuan orang pun, pokoknya gimana caranya saya mah maunya pokoknya bertransaksinya sama Pak Slamet Endro deh gitu ya. Kerjasamanya sama Al Ghazali deh, nggak mau sama yang lain. Nah nanti kita akan bahas ya. Terus kemudian ini
eh seringkali di antara kita semua ini merasa, Kang Ivan, Kang Hamzah, kontennya dong, kirim dong. Nah, konten dari pusat bolehlah bisa membantu kita ya, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa prinsip terkait dengan eh, konten ya, konten yang menarik secara visual, audiovisual maupun teks copywriting. Nah, jadi skill ini yang perlu kita miliki secara sederhana, tapi bagaimana caranya nanti bisa menghasilkan ya. Nah, nanti minggu depan sampai dengan seterusnya kita akan mengembangkan ya, belajar mengembangkan pola-pola closing massal ya, yang bisa membuat Bapak dan Ibu gimana caranya bisa jualan bukan retail. Orang tuh beli 1 dus, 2 dus, 3 dus. Oke lah, yang seperti itu masih kita layani ya. Tapi kita bisa melayani orang-orang yang membeli, Burina, saya pengen beli dari Burina 1.000 dus. Wah, nah itu nanti kita akan belajar pola-polanya seperti apa itu. Nah mungkin eh, ini tidak mungkin kita jelaskan hanya dalam sekali 2 kali ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan nanti pola-pola mengembangkan pola-pola closing massal. Ini bisa jadi nggak 1-2 pertemuan ya, tapi pertemuan ini sampai dengan pertemuan berikutnya itu adalah simultan, ya, saling berkaitan satu sama lain. Mudah-mudahan nanti ini adalah sesi perkenalan saya dengan Bapak dan Ibu, sesi menajamkan mindset ya, sesi juga menyampaikan apa-apa yang akan kita pelajari di masa yang akan datang. Jadi setiap pertemuannya nanti berkaitan ya, berkesinambungan dan juga nanti bisa membuat kita punya potensi income sedemikian rupa ya. Jadi Bapak dan Ibu, dimohon jangan ada yang ketinggalan satu materi pun begitu ya. Jadi ini seputar hal-hal yang akan dipelajari. Nah, pada prinsipnya lagi-lagi mindset sederhana yang Bapak dan Ibu harus punya adalah Bapak dan Ibu yakin ini adalah wasilah yang Allah kirimkan ke kita supaya kita bisa dapat income yang besar ya. Bu Evi Mulyaningsih, kalau mau umroh atau jangan umroh deh. Kalau umroh mungkin udah keseringan buat Bu Evi ya. Naik haji tahun depan. Nah, udah Bu, Pak. Nggak usah mikirin, aduh uang haji dari mana ya. Nggak usah mikirin ya. Terus kemudian, aduh yang laki-laki yang pengantin baru ya pengen punya rumah, aduh pengen punya rumah harganya mahal 500 juta minimal, aduh kalau cicil 25 tahun gimana ya. Jangan, gimana caranya kita bisa beli cash-cashan ya. Kita berdoa bersama melalui Cinta Quran Store ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa dapat itu semua ya. Jadi saya sudah suggest nih Ustadz Ivan untuk kasih gimmick-gimmick yang menggiurkan. Kalau bisa dengan kita ini memberikan waktu yang lebih untuk produk-produk ini, insya Allah rezeki kita bertambah banyak ya. Jadi yang penting pertama itu adalah yakin dulu ini adalah wasilah yang Allah kirim buat kita ya, untuk rezeki kita di masa yang akan datang. Yang kedua, yakin sama diri kita kalau kita itu bisa. Jadi kalau ada yang bilang, ah nggak mungkin, ah berat deh, nah itu insya Allah berat juga, insya Allah nggak mungkin juga ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan kalau ada pertanyaan, Kang, ini ada yang japri ke saya. Kang, gimana caranya mimpin 6.000? Oh, ini direct ya. Masya Allah. Gimana caranya mimpin 6.000? 6.000 apa? Marketer gitu. Nggak susah Bapak dan Ibu sekalian. Pokoknya Bapak dan Ibu fokuskan di produknya, misalkan apa nih, ala Nabi ya. Gimana caranya punya member banyak, punya agent banyak ya. Itu insya Allah kita akan share juga ilmunya ya. Yang jelas Bapak dan Ibu nggak usah pusing deh. Ikuti pembelajarannya. Nanti saya akan share. Tapi tipis-tipisnya begini ya Bapak dan Ibu sekalian. Dulu saya memimpin 6.000 pasukan penjualan itu hanya dengan modal WA ya. Kalau sekarang ada Zoom seperti ini, Masya Allah, ini berkah banget.
Terus kemudian grup WA dulu terbatas banget. Kalau sekarang kan ada WA bisnis, ada WA organik ya, WA yang biasa gitu. Terus kemudian sekarang juga ada apa? Ada Google Meet dan seterusnya. Jadi dulu itu hanya menggunakan grup WA dan juga voice note. Pertanyaannya, di era modern sekarang ini masih bisa nggak sih? Masih bisa banget, Bu, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, nanti di antara Bapak dan Ibu ketika, saya tidak tahu ya ini levelnya sudah seperti apa. Kalau ada pertanyaan gimana caranya membangun itu semua, itu insya Allah mudah. Hanya dengan WA. Nah, kalau dulu dengan WA bisa, kalau sekarang apalagi ada WA, ada Zoom dan seterusnya. Maka menjualkan ala Nabi ya dengan tadi Masya Allah, kalau jualan 4 miliar marginnya bisa dapat 40%, artinya 1,6 miliar itu sangat mudah dilakukan ya. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Atau Kang bisa nggak bukan dengan agen? Bisa. Direct sales bisa langsung, bisa. Nah, nanti saya akan share gimana caranya maintain ini, maintain mereka supaya beli lagi dan beli lagi. Salah satu tips yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, misalkan begini, ada orang beli sama saya lewat WA. Waktu itu apa yang dilakukan? Tahun 2015 itu kalau tidak salah sudah ada status WA ya. Status WA meskipun belum secanggih sekarang ya status WA-nya. Pada saat orang bikin status itu selalu saya komen gitu. Wah Pak, barakallah ya gitu. Selamat ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komen, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kasih tips sama mereka. Tips apa itu? Misalkan begini ya. Mereka itu kan pembeli, harus dikasih tips apa? Oh, tips bagaimana caranya supaya misalkan Lebaran kantong nggak jebol. Nah, itu saya bikin artikelnya tuh. Nggak banyak-banyak artikelnya, cuma 3 paragraf begitu ya, tapi orang lain itu seneng. Nah, itu saya maintain caranya dengan demikian. Terus apalagi, kalau ternyata misalkan ada member saya yang memang dia itu beli sama saya, biasanya saya itu gimana caranya punya dulu itu punya list ulang tahunnya mereka ya. Kalau bisa ulang tahun pernikahannya. Jadi ada waktu itu tahun 2015 waktu kantor saya masih di BNR ya. Itu di daerah Bogor Selatan tepatnya waktu itu ya, buat teman-teman yang tidak ada di sekitar Bogor. Ada orang beli lagi karena dari tim, dari manajemen, dari kita nih, itu mengucapkan selamat hari pernikahan. Wah, itu si ibunya sampai berbinar-binar. Karena apa? Karena ternyata dia itu punya hubungan yang sangat tidak harmonis dengan suaminya. Sudah 25 tahun menikah, tapi suaminya tidak pernah ingat tanggal pernikahan mereka sejak tahun ketiga sampai dengan tahun ke-25. Tahun ke-1, tahun kedua masih ingat lah ya. Tahun ketiga sampai dengan tahun ke-25 nggak ingat. Sampai akhirnya kita ngabarin ya untuk bikinkan visual post, waktu itu pakai Canva. Canva tidak secanggih sekarang juga ya Bapak dan Ibu sekalian. Terus kemudian itu Masya Allah kita buatkan, lalu dia telepon balik, dia samperin kantor saya, dan ternyata Masya Allah dia sampai bilang gini, Mas Rizky, Mas ini jualan apa aja sih? Saya mau dong beli produk-produk yang Mas jualin. Wah, Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi loyalitas mereka itu terjadi karena hubungan engagement yang luar biasa. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya database pelanggan, database konsumen, nanti saya akan berbagi tips bagaimana cara maintain mereka. Nah, tolong sekarang di ini dulu, di listing. Misalkan begini ya, misalkan ada pembeli ala Nabi misalkan ya. Saya di ini ya di chat misalkan ala Nabi
dia itu misalkan kalau di sini paling rendah apa Kang? Reseller atau apa namanya Kang Hamzah? Betul coach, reseller. Reseller ya? Ya. Nah, saya bikin begini misalkan ala nabi atau al ya, ALN atau apapun misalkan res Rina misalkan gitu ya. Ternyata saya ke direct message. Maaf. Saya ini ya contohkan. Nah, terus kemudian ada ala nabi misalkan nomor handphonenya ini saya kasih rename, saya namain ala nabi. Terus misalkan dia pembeli yang yang repeat terus ya. Misalkan apa itu? Saya tulisnya biasanya BI ya, atau apalah namanya, bayar istimewa atau pembeli istimewa ala nabi raja misalkan namanya apa, Ivan. Nah, gitu. Jadi ketika saya waktu itu ya sempat juga eranya masih BlackBerry. Tahun 2014 masih banyak orang yang pakai BlackBerry ya. Kita pakai konsep seperti ini juga di broadcast ke member-member kita, tinggal di searching aja yang ada namanya ala nabi gitu ya. Nah, itu broadcast. Tapi prinsip broadcast adalah dia harus save nomor kita juga harus save nomor dia ya. Nah, itu di maintain seperti itu. Jadi lama kelamaan ternyata Masya Allah dengan izin Allah selama satu tahun kurang member marketing saya itu ada 6.000 gitu. Jadi ketika ada produk sesuatu hal yang pengen saya launching, misalkan bikin copywriting, cuan menanti Anda, yuk jual produk ini. Itu kalau ke agent saya gitu ya. Kalau misalkan ke end user seperti apa, nah itu beda lagi ya. Misalkan apa, Ramadan sebentar lagi, amankan baju koko Anda dan seterusnya. Nah, saya juga dulu pernah menjual baju koko ya dan seterusnya. Nah, ini Pak Askar boleh nggak ada customer A, customer B, customer C ya, itu silakan aja dibuat seperti itu. Tapi yang jelas gimana caranya ada kata kunci pencarian itu nulisnya jangan gini, Ivan ala Nabi. Jangan. Susah nanti nyarinya ya. Ngekliknya untuk broadcastnya itu susah. Tapi ala nabinya itu ada di depan. Ala nabi ya. Customer. Nah, misalkan apa, Hamzah. Gitu. Ya, pokoknya ala nabinya ada di depan supaya apa, rename-nya itu dapat ya. Jadi kadang-kadang saya suka kirim juga dulu itu apa, cerita-cerita lucu, jokes ya, ala bapak-bapak nggak apa-apa ya. Kalau anak saya ini kemarin bikin ini jokes ala bapak-bapak, ayah, apa bedanya angka 12 dengan ayah? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Anak saya bilang gini, ayah tahu nggak angka 12 apa bedanya dengan ayah? Kalau angka 12 itu kesiangan, kalau ayah itu kesayangan. Nah, itu bisa jadi jokes-jokes yang segar gitu ya untuk konsumen kita gitu. Jadi misalkan itu dipakai ya, tapi bahasa-bahasa seperti itu nanti ini harus ada bahasa pengantarnya. Jokes untuk pasangan malam ini, tips jokes untuk pasangan malam ini, silakan dipakai ya ibu bapak, begitu ya. Jangan ada, mohon maaf, jangan nggak ada kalimat pengantarnya, karena nanti tiba-tiba ada nih misalkan dari Budina ngebroadcast nyampe ke Pak Hamzah, Pak, tahu nggak bedanya angka 12 dengan bapak? Saya dirayu sama istri orang, wah bahaya. Bisa-bisa itu jadi perang dunia ketiga ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu bisa dipakai hal-hal seperti itu untuk engagement sama orang banyak.
Jadi prinsipnya adalah nanti kita juga akan, saya kasih bocoran dari awal ya, maintain maintain buyer atau maintain customer supaya mereka itu dari tadinya sudah beli jadi beli berkali-kali. Nah, nanti kata kuncinya lagi adalah dari tadinya dia belum beli jadi beli. Nggak apa-apa deh mereka beli 1 saset, nggak apa-apa deh. Nggak ada ya 1 saset ya Pak Hamzah ya. Minimal 3 saset ya isinya ya. Betul, Coach. Satu Ya. pocket. 1 pocket itu 3 saset. Nggak apa-apa mereka belinya segitu. Tapi bayangkan Bapak dan Ibu ya. 1 pocket, Pak Hamzah punten. 1 pocket itu margin terkecilnya berapa Pak Hamzah? Jangan yang 40%, jangan. Margin terkecil berapa? Margin terkecil kayaknya di 3.500. Benar 3.500 Bu? enggak itu Ya. 15. Gede juga ya. Masya Allah nih ala Nabi nih ngasihnya nih. Allahu Akbar. Keren banget dah 3.500. Isi 3 loh. Nah, jadi misalkan 3.500 ya per pocket. Terus kita bisa engagement ya, baik nanti caranya broadcast atau japri satu persatu. Ternyata pelanggan kita punya nggak usah banyak-banyak nih. Sebulan pertama pelanggan kita 1.000 aja. 1.000 dikalikan 3.500. Udah 3,5 juta Bapak dan Ibu. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau pelanggan kita 10.000, 35 juta. Pertanyaannya, Kang, gimana caranya punya pelanggan sampai 1.000, 2.000, 3.000, sampai 10.000 Bapak dan Ibu sekalian? Nah, itu insya Allah yang akan kita pelajari ilmunya di masa-masa yang akan datang. Jadi, saya akan kasih tahu kisi-kisi Bapak dan Ibu sekalian dengan ilmu sederhana, bahkan hanya dengan WA saja Bapak dan Ibu ini bisa dapat income yang luar biasa dari ala Nabi. Begitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai Bapak dan Ibu ya yang berupaya untuk mencari income sampingan itu berpikir ala Nabi itu income sampingan Bapak dan Ibu. Tahu nggak kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangkanya. Ala Nabi mah income sampingan deh gitu. Nah benar-benar nanti ngerjainnya sampingan. Hasilnya juga sampingan, sarungan. Kadang ada, kadang enggak. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau bisa misalkan Bapak dan Ibu, misalkan ini siapa Pak Afin ya. Wah, Pak Afin nih di Bandung nih kayaknya saya kenal nih. RSAF soalnya. Pak Afin punya penghasilan 10 juta. Ya wes, nggak apa-apa. Punya penghasilan dari pekerjaannya itu 10 juta. Tapi ada mindset. Kalau bisa, ya Allah, saya pengen ada penghasilan utama dari ala Nabi ya Allah. Jangan banyak-banyak ya Allah, 100 juta aja per bulan. Nah itu insya Allah bisa kesampaian. Ya. Jadi mindsetnya itu ala Nabi itu jangan dijadikan sampingan Bapak dan Ibu. Ya. Jadikan apa? Salah satu yang utama. Ya. Jadi coach utama itu satu dong. Enggak. Utama itu bisa lebih daripada satu. Tapi kalau income satu-satunya berarti cuma satu. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Income utamanya yang pertama dari bisnis ala Nabi 100 juta. Income utama bisnis yang lain 100 juta juga ya. Tapi insya Allah dari sini Bapak dan Ibu ya. Ini betul-betul saya juga sudah menghitung ya. Ternyata ala Nabi itu kasih sesuatu hal yang sangat besar sama membernya. Sehingga ketika kita bicara puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran, ini masuk akal banget. Nah, alhamdulillah saya juga sudah pernah ketemu dengan para manajemennya. Nah, itu insya Allah siap membersamai Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu punya penghasilan. Yuk kita targetkan Bapak dan Ibu. Mau nggak kita targetkan? 100 juta per bulan, bulan apa? Mau nggak kita targetin nih? Oh, Coach, bulan ini, Coach. Nah, kalau bulan ini kita ini nih agak-agak ngawang-ngawang nih. Belajar dulu ya, Coach. Belajar dulu lah, belajar dulu. Belajar dulu, nanti kita di pertemuan berikutnya, saya akan coba step by step ya, tapi Bapak dan Ibu, supaya pembelajaran kita nggak monoton, silahkan tanya ya. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Pokoknya betul-betul bisa mewakili ya. Kita targetkan bulan Mei, Juni, Juli. Juli gimana? 100 juta? Siap, Coach. Siap ya? Siap. Nah, meskipun kita ketemunya 2 minggu sekali, nanti Kang Hamzah sama Kang Ivan, monggo kalau mau masukkan saya di grup ya, nanti silakan
tanya jawab cara jual ini gimana, cara jual itu gimana. Karena apa? Nanti day to day activity kita di situ. Saya akan kasih beberapa tips, share-share. Bapak dan Ibu, yuk praktekkan ini yuk. Gitu ya. Tapi prinsipnya sekali lagi, cuma dengan modal WA aja gitu ya. Sama Facebook deh. Sama Instagram deh. Nah, insya Allah kita bisa dapat setidaknya puluhan juta. Masya Itu Allah. ya, Bapak dan Ibu ya. Semangat ya. Semangat, Coach. Semangat. Bismillah, 100 juta di bulan Juli ya. Oke. Sip, ada pertanyaan? Karena sudah jam 21.46. Monggo silakan. Dari tadi alhamdulillah saya masuk ada 30, sekarang masih ada 31. Jadi tidak ada yang beranjak ya. Nah, berarti saya tahu ini teman-teman di grup ini kayaknya mata duitan semua ya. Karena kalau ngomongin duit ternyata semangat juga. Semangat. Sampai jam segini ini masih pada melotot, Masya Allah ya. Iya, Tapi saya yakin Bapak dan Ibu ini tidak mata duitan, tapi Bapak dan Ibu insya Allah berniat pengen umroh tiap bulan, amin. amin. Wah, Pengen naik haji tahun depan, amin. amin. Pengen sodakohnya setiap bulan banyak sama orang tua, sama keluarga ya, sama orang-orang banyak, amin ya. Memang uang bukan segalanya Bapak dan Ibu ya, tapi ternyata segalanya entah kenapa kok pakai uang ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya, tafadhol Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ditanyakan. Pak Askar, tafadhol, Pak. Makasih Mas Eli. Siap. Tanya Coach, terkait tadi salah satu apa ya, untuk suatu keberhasilan harus sering-sering kumpul. Nah, kalau kita misalnya sering-sering kumpul atau kopdar, ketika kita itu menjadi salah satu apa ya istilahnya orang famous atau orang tokohnya, mungkin arah pembicaraan yang kita harapkan itu mungkin kita bisa arahkan gitu ya. Tapi ketika kita sering-sering kumpul, sering-sering kopdar dan kita itu hanya sebagai pendengar. Nah, itu kira-kira pengaruhnya seperti apa nanti ya, Coach? Mohon Baik, penjelasannya. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Ini saya senang banget pertanyaannya dari Bapak nih. Nah, sering-sering kumpul, sering-sering kopdar, itu dalam rangka kita semua ini jadi mastermind ya. Jadi kelompok mastermind Bapak dan Ibu ya. Sampai dengan sekarang alhamdulillah saya punya kelompok mastermind, jumlahnya banyak, bisa kadang-kadang 20 orang, 30 orang, 40 orang setiap hari Senin di kantor saya. Nah, bukan cuma pembicara aja satu arah, bukan, tapi mereka itu bercerita, kemarin cara jualan saya begini loh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti yang berbicara bisa jadi saya kasih tips 15 menit, 20 menit ya, 30 menit nanti tanya jawab. Nanti Bapak dan Ibu juga menyampaikan tipsnya, terus kemudian cara menanggulangi orang itu seperti apa dan seterusnya. Memang kalau tadi yang Bapak tanyakan, izin saya memberikan opini, kalau yang begitu itu bukan kopdar, Pak. Itu mah pelatihan seminar terus, setiap ketemu seminar, setiap ketemu seminar, setiap ketemu seminar, gitu terus. Nanti kalau seminar terus, kapan kita implementasi ilmunya? Begitu. Jadi saya sih berharap nanti ke depannya kita ini jadi grup mastermind. Karena apa? Kebayang nggak Pak Askar income-nya mungkin Pak Askar jangan 100 juta lah ya, terlalu kecil buat Bapak nih. 1 miliar misalkan. Bu Ella 800 juta. Terus kemudian Bu Yuli 700 juta. Nanti Bu Yuli ini akan tanya sama Bu Ella, Bu, saya ini fee-nya 700 juta doang loh Bu. Ibu kok bisa 800 juta? Gimana sih Bu cara jawabnya? Gimana sih cara jualannya? Nanti kita akan dapat pengayaan-pengayaan ilmu baru ternyata gitu. Jadi sering ketemu untuk menjadi tim mastermind itu keren banget Bu, Pak. Tapi kalau sering ketemu untuk rajin seminar, sepertinya
Masya Allah, itu yang bikin kita eh, jadi tidak saling melengkapi. Begitu mungkin, Pak. Mudah-mudahan cukup terjawab, Pak ya. Siap, syukran, Coach. Afwan. Baik, mungkin Silakan. Yang lain. yang lain, Bapak atau Ibu yang mau langsung ditanyakan, boleh tafadhol, silakan. Motivasinya malam ini keren banget nih. Wih. Saya kebayang kalau udah beberapa kali pertemuan bisa yang tadinya bisa menciptakan lead 100, insya Allah jadi 100% jadi 1000 gitu ya. Masya Masya Allah. Amin. Allah. Masya Allah. Siapa? Ya, satu Barakallah. itu Kang. Ini karena ketika diimplementasikan ilmunya, Pak, kadang-kadang kita sebagai sales, sebagai marketer ini, nggak usah kita ini sebetulnya punya motivasi. Karena dikejar SPP aja sudah jadi motivasi, Pak. Cicilan ya, utang. Iya. Dikejar kebutuhan-kebutuhan yang lain ini udah motivasi kita nih, Pak. Sebetulnya udah nggak perlu pelatihan motivasi kita ini. Kalau Karena kata setiap Pak hari Ipan, hidup kita dikejar motivasi gitu. Jadi Kalau itu bukan motivasi, Coach, tuntutan. kalau kata Pak Ipan mah dikejar kasbon. Dan Ya. insya Allah Bapak Ibu, Coach Rizky akan mendampingi kita sampai Desember ini. Masya Allah. Jadi setahun penuh ini. Jadi nggak main-main. Memang saya, Pak Rizal dan Ustadz Fatih di manajemen tuh ingin teman-teman agen dan reseller ya, para BA dan AR itu kapasitasnya terus bertumbuh, bisnisnya terus, finansialnya terus bertumbuh. Karena tadi tuh kita yakinlah kalau uang itu dipegang oleh orang-orang soleh, itu pasti akan jadi amal soleh gitu ya. Makanya harapan besar kami, semua keluarga besar ala Nabi, para BA dan AR itu menjadi orang-orang yang Allah muliakan dengan kelebihan harta ini. Amin. Gitu ya. Alamin. Keren pokoknya kalau udah Coach Rizky ngasih materi. Tuh. Jadi Ya, Pak. Coach Rizky ini, Bapak Ibu, tadi karena beliau memang ilmunya saya minta banyak bantu juga di pesantren, di Cinta Quran, ngisi para santri, ngisi juga para penerima manfaat program pemberdayaan zakat. Jadi tadi sering banyak nyebutin Cinta Quran gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget karena memang beliau orangnya luar biasa, senang berbagi ilmu dan alhamdulillah beliau banyak sekali membantu kami di Cinta Quran gitu. Nah, ala Nabi pun khusus. Makanya kemarin saya minta ke Coach Rizky, Coach temenin dong agen reseller ala Nabi, para BA dan AR ya. Jadi agen itu kalau di ala Nabi kita sebutnya branch associate. Eh, karena malu kalau ketemu Coach Rizky namanya nggak keren gitu ya. Reseller itu kita sebutannya ala Nabi representatif gitu. Jadi BA dan AR gitu. Insya Allah, keren banget materi malam ini. Pokoknya rugi BA dan AR yang nggak datang. Bapak Betul. Ibu silahkan tuh pertemuan. Ini kita khusus ya untuk pertemuan sesi-sesi awal ini harusnya 2 minggu sekali, tapi kita akan coba untuk materi ini minggu depan kita adain lagi karena materinya Coach Rizky ini keren banget. Jadi saya request nih ke Coach Rizky Jumat depan harus ada lagi kelas. Masya Ya, Allah. nggak boleh nggak ada. Soalnya kayaknya udah nggak sabar, Pak. Berarti Jumat depan nih, seminggu Jumat nih. depan. Wah, Iya, siap. Ini untuk materinya ini Ustadz Ivan Punten. Saya kasih sedikit bocoran ya. Saya pengen mempercepat rezekinya Bapak dan Ibu, meskipun ya kadang-kadang saya suka diceramahin sama Ustadz-Ustadz. Coach, rezeki itu urusan Allah 100%. Betul, Ustadz. Saya mah nggak nolak beneran itu mah, tapi usaha kita adalah mempercepat ikhtiar-ikhtiarnya kita gitu. Jadi insya Allah bocorannya pengen kasih banget ini. Karena waktunya juga terbatas ya. Gimana caranya kita mendapatkan banyak leads? Nah,
Leads itu nanti bikin beli sama kita. Setelah beli, bikin beli lagi. Nah, intinya akan banyak customer lah ya. Nah, strategi mendapatkan banyak leads customer dulu lah, gitu yang diprioritaskan. Kita targetkan Lead, 10.000 per targetnya orang. lead sampai luar negeri, Kang. Keren Pak, mantap itu. Buat Tinggal mengekspor nanti lahan. manajemen nih, ongkos kirimnya gimana caranya supaya mudah, murah, cepat. Ya, paling seputar itu dulu ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan, insya Allah dengan ilmu ini, kalau dipraktekkan, insya Allah bisa menghasilkan ya, Bapak dan Ibu ya. Ini hampir tidak ada di member saya, teman-teman marketer yang 6.000 itu nggak jualan ya. Alhamdulillah ada, ini motivasi buat kita semua. Member saya 14 bulan nggak bisa jualan Bu, Pak, beneran. Mohon maaf, 13 bulan nggak bisa jualan. Kayaknya hidupnya udah, aduh kayaknya rezeki saya bukan di sini deh. Bukan di dunia penjualan deh. Nah, tapi ternyata Ta'adus binikmah ini suatu hal yang harus diceritakan. Tapi meskipun dia nggak jualan, dia itu praktek terus. Nah, di bulan ke-14, bulan ke-15, Allah kasih rezeki yang luar biasa banyak buat beliau. Alhamdulillah, beliau itu beliin rumah buat keluarganya di Bogor, di Bantarjati. Nggak mahal-mahal, rumahnya waktu itu tahun 2017, harganya 350 juta cash. Beli mobil, Alhamdulillah, buat ngajak jalan orang tuanya, istrinya, keluarganya ya. Karena selama ini selalu disusahkan, dia pengen nyenengin terus orang tuanya. Nah, di tahun yang sama, di bulan yang sama, beli mobil juga 300 juta cash. Nah, itu Masya Allah gitu. Itu hasil dari menjalankan ilmu step by step begitu. Jadi ketika dijalankan ilmu, kita tinggal tunggu saja. Rezeki Allah ini mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. Insya Allah menghasilkan lah Bu, Pak. Tinggal tunggu waktunya aja. Tapi Bapak dan Ibu jangan nunggu 15 bulan ya. Kelamaan. Oke. Kang Ivan, doain ya kita semua ya, Pak Hamzah ya. Siap, Coach. 2 bulan, 100 juta per bulan nih, 2 bulan lagi dari sekarang. Nah, Oke deh. Amin, Lah. amin ya Allah. Udahlah. Kalau ngomong terus ini jadi pengen langsung sharing ilmunya nih. iya, Karena sekarang udah jam 10 nih. Udah mau minggu depan lah. Kalau Cepat gitu. Pak Askar di sana udah jam 11, Coach. Allahu Akbar, apalagi nih. Beliau di Ini Kalimantan soalnya. matanya masih seger lagi Pak Askar nih, luar biasa nih. Jangan-jangan pakai ala nabinya nggak ke mulut. Jadi seger banget nih beliau nih. Iya, beliau soalnya sekarang reseller di bawah beliau tuh udah ada berapa Pak Askar? Ada 30 orang ya? Amin, insya Allah. Keren Pak Askar nih. Insya Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Kayaknya sih sudah cukup jelas sih, jelas banget sih. Kayaknya tadi daging banget ya materinya ya. Nggak ada lagi ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ya karena udah malam juga, udah jam 10. Saya mau tanya lagi deh sama Bapak Ibu. Siap gak nih bulan depan kita 100 juta omsetnya? Coba yang siap, bilang siap di kolom komentar. Saya pengen cek apakah masih mau 100 juta apa kurang gitu. Apa wah ngawang-ngawang Kang Ili pengen yang kecil-kecil aja gitu. Nah, coba gimana? Wah, siap katanya. Nah, kalau siap Bapak Ibu, jangan lupa minggu depan hadir lagi. Jangan sampai nggak hadir. Percuma kalau misalkan bulan depan pengen 100 juta tapi nggak hadir, apalagi nggak dipraktekkan. Nah, itu yang ngawang-ngawang ya. Jadi kita hadir, kita serap ilmunya semuanya dari Coach Rizky, langsung dipraktekkan. Bagaimana cara mendatangkan lead dan lain sebagainya. Nah, nanti dia akan diajarkan ya. Kita akan kupas tuntas bersama Coach Rizky. Jangan lupa terus hadir dan ajak BA dan AR-nya. Nah, karena sudah malam juga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Coach Rizky. Terima kasih Coach atas ilmu yang bermanfaat sekali. Sama-sama, Kang Hamzah, Ustadz Ivan, hatur nuhun, teman-teman semua hatur nuhun. Sampai ketemu lagi.
Amin, Coach. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Coach. Amin. Ya Allah. Teman-teman yang lain juga, Bapak, Ibu, Agen, dan AR, sehat-sehat terus. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan dan mudah-mudahan visi misi kita, tujuan kita ya, mudah-mudahan semua bisa tercapai ya. Dan tentunya pasti kita butuh duit, butuh uang. Nah, itu yang akan kita capai. Karena kalau udah kita punya duit, punya uang, kita sedekah juga enak ya. Kita zakat dan lain sebagainya juga enak. Baik, kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih dan kita akan tutup pada malam hari ini dan nanti saya akan share rekamannya ya. Nanti setiap pertemuan saya akan rekam karena ini sangat penting sekali. Sayang kalau misalkan ada yang terlewat gitu dan kalau memang misalkan ada yang nggak hadir bisa nonton rekamannya. Kita tutup pada malam hari ini webinar malam hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullahaladzim. Terima kasih semuanya. Selamat ketemu lagi di minggu depan bersama Coach Rizky. Coach, terima kasih banyak. Saya izin Sama-sama Kang pamit. Hamzah. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semuanya. Hatur nuhun. Semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin.